kembali lagi hal itu akan terjebak kepada formalitas-formalitas. Nah, pendidikan kita itu akan sulit sebenarnya untuk menemukan atau mencapai tujuan luhurnya tadi, menciptakan atau membangun manusia yang utuh atau membangun karakter. Itu akan sulit, sedangkan pendidikan kita sendiri menemukan karakternya juga masih sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna di channel kesayangan kita, Rudi Cahyo TV Psikologi. Meskipun ini video agak sedikit berselang beberapa hari dari Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei kemarin, tapi tentunya vibes dan semangatnya tidak ada salahnya kalau kita masih terus menggaungkan semangat di pendidikan kita. Dan di video ini saya cuma ingin mengomentari saja bagaimana pendidikan kita selama ini, meskipun saya tidak sedang berbicara tentang bagaimana solusi yang tepat, tapi saya lebih akan membahas tentang apa yang saya pikirkan dan rasakan tentang pendidikan nasional kita. Kalaupun nanti mungkin barangkali saja ada ide, gagasan yang berkaitan dengan bagaimana mengatasi problem-problem yang saya pikirkan dan saya rasakan, nanti dipersilakan saja teman-teman sekalian untuk memberikan komentar, ide, gagasannya di kolom bawah ini. Nah, berbicara tentang pendidikan, tajuk yang akan menjadi pengait atau yang akan menggrab semua apa yang saya akan utarakan adalah soal formalitas dari pendidikan. Artinya, pendidikan kita itu banyak jatuh kepada aspek-aspek formalitas. Kalau kita mengacu kepada tujuan dari pendidikan kita kan bertujuan untuk membangun manusia yang utuh, membangun manusia yang punya karakter. Jadi secara tujuan, kita itu punya tujuan yang ideal sebenarnya di dalam pendidikan kita. Tetapi pada perjalanannya, kita itu terjebak pada proses-proses, prosedur-prosedur yang sifatnya formal. Artinya lebih berupaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban untuk menggugurkan proses-proses yang harus dilaksanakan. Kita punya banyak contoh, misalnya ketika ujian nasional ditujukan untuk mengevaluasi bagaimana capaian dari para siswa, ternyata digunakan untuk mencapai hanya sekedar soal angka-angka. Terus kemudian semua orang pada berbondong-bondong untuk memperoleh angka yang setinggi-tingginya. Berbagai upaya dilakukan, mengikuti kursus ini, les itu, ikut bimbingan belajar, hanya untuk mendapatkan angka yang bagus, untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi alih-alih berfokus atau konsentrasi pada konten, kemudian terjebak pada memenuhi formalitas-formalitas itu. Ya, bagaimanapun juga, hal ini juga tidak bisa kita lepaskan dari hilir pendidikan kita yang memang ditujukan bukan untuk substansi pengembangan pribadi, tapi lebih ditujukan kepada apa sih yang diperoleh setelah sekolah, apa sih yang diperoleh setelah kuliah. Tentunya, kalau kita mengacu kepada hierarkial dari kebutuhan, orang itu ingin bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau di ekonomi ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Sedapat mungkin orang bisa memenuhi semua kebutuhan itu, mulai dari yang paling bawah, menengah, sampai kebutuhan yang paling mewah. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan itu orang butuh pekerjaan. Ketika orang butuh pekerjaan, maka orang akan berupaya untuk mendapatkannya. Sedangkan syarat untuk mendapatkan pekerjaan, salah satunya adalah terpenuhinya kewajiban pendidikan. Ada yang menuntut ada pendidikan S1, pendidikan S2, ada yang menuntut minimal SMA, dan seterusnya. Sehingga kemudian efeknya adalah ketika berkenaan dengan pendidikan ini, misalnya pendidikan tinggi, karena kan memang satu problem akan berkaitan dengan problem yang lain. Kalau ditarik dari ujung pasti akan ada pangkalnya. Nantinya di perguruan tinggi pun akan ramai sekali jurusan-jurusan yang pangsa pasarnya atau peluang untuk kerjaannya itu lebih banyak. Maka dari itu jurusan kedokteran menjadi rebutan, jurusan
ilmu-ilmu pasti atau teknologi, IT dan seterusnya pasti akan menjadi rebutan. Dan itu tidak ada salahnya, tetapi itu juga salah satunya mencerminkan bahwa sinergisitas antara pendidikan kita dengan ketersediaan, kalau dalam bahasa yang lebih konkretnya itu adalah ketersediaan lapangan kerja ya, tapi kalau dalam bahasa yang lebih substansi dari tujuan pendidikan itu adalah menyediakan ruang-ruang untuk beraktualisasi, karena sebenarnya pendidikan kita itu kan harusnya tidak seteknis untuk mencari pekerjaan, tetapi membangun manusia yang seutuhnya, termasuk membuat bakat, minat, keunggulan itu terrealisasikan atau ada wadahnya untuk beraktualisasi. Nah, ruang-ruang untuk menampung ini itu juga berdampak pada semakin sempitnya cara pandang kita terhadap pendidikan kita, sehingga kemudian pasti mencari jurusan-jurusan yang bukan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan diri, tapi lebih ditujukan untuk yang mana yang punya peluang pasar atau menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Seperti itu. Dan itu ya wajar karena kan supply demand ya. Jadi permintaan menciptakan penawaran dan sebaliknya penawaran menciptakan permintaan. Tapi di luar itu semua, ketika kita mengacu kepada formalitas tadi, substansi lama-lama kan jadi terlupakan. Dan ini terjadi tidak hanya soal tadi ngomong soal jurusan, pekerjaan, tetapi di ranah pendidikan kita sekalipun, di ranah pengembangan ilmu pengetahuan sekalipun, itu juga terjadi. Misalnya contohnya, kita itu mengembangkan pengetahuan. Dengan cara apa mengembangkan pengetahuan? Dengan cara meneliti. Ya, meneliti seharusnya kan untuk mengembangkan pengetahuan. Sehingga kita menjadi negara yang banyak produk-produk pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, ujung dari penemuan-penemuan maupun penelitian-penelitian itu adalah hanya dari teks ke teks. Misalnya contohnya ya, ada ilmuwan atau para dosen melakukan penelitian untuk apa? Bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada akhirnya. Karena apa? Karena yang bagian pengembangan ilmu pengetahuan itu sifatnya abstrak dan tidak berdampak pada sesuatu yang terukur di ujung. Tapi yang jadi tujuan adalah apa yang lebih terukur, yaitu jumlah, kuantitas dari laporan yang diakui oleh lembaga-lembaga tertentu. Ya memang kalau ngomong idealnya kan sebenarnya jurnal tulisan kita, artikel ilmiah kita itu akan dikonsumsi oleh banyak orang, dan sehingga ilmu pengetahuan itu terus berkembang atau mungkin bisa diteruskan menjadi produk-produk yang lebih kehilir. Tetapi pada kenyataannya ini kembali lagi terjebak pada formalitas, yaitu melakukan penelitian itu hanya untuk menghasilkan artikel ilmiah atau jurnal. Nah, untuk apa menghasilkan artikel ilmiah atau jurnal? Untuk sebagai tabungan angka kredit. Karena menjadi tabungan angka kredit, maka biar angka kredit ini bisa diakui, maka akan muncullah lembaga-lembaga tertentu yang menstandarkan jurnal seperti apakah yang bisa memiliki angka kredit yang tinggi, yang rendah, yang sedang. Maka muncullah berbagai lembaga yang memberikan pengakuan kepada artikel ilmiah itu. Terus kemudian jurnal-jurnal yang diakui oleh Scopus, non-Scopus, lama-lama kembali lagi kita terjebak pada formalitas itu. Jadi bukan di pengembangan ilmu pengetahuan. Produk dari ilmu pengetahuan itu hanya dari teks ke teks. Nah, itu yang sangat disayangkan. Terus kemudian efeknya juga macam-macam. Misalnya kalau ngomong kasta gitu ya, di lembaga-lembaga riset, lembaga akademis misalnya. Kasta tertinggi adalah yang mereka yang memiliki indeks Scopus yang tinggi. Jadi lebih ke pengakuan-pengakuan formal inilah yang lebih kuat daripada sekedar pengembangan ilmu pengetahuan atau pengimbasan ilmu pengetahuan sehingga termanfaatkan oleh masyarakat. Enggak, karena tidak sampai ke bawah hasilnya, tapi hanya dari teks ke teks. Nah, begitu juga pengimbasan yang menunjukkan bahwa teks itu dimanfaatkan oleh masyarakat, itu misalnya dengan sitasi. Maka orang berbondong-bondong untuk
memperoleh citasi yang tinggi. Bukan soal pemanfaatannya dari artikel ilmiah itu, tapi lebih pada ya memperbanyak citasi angka. Akhirnya banyak mahasiswanya diminta untuk mensitasi, mahasiswa bimbingan suruh mensitasi, terus kemudian ada share, terus ada berbagai cara untuk mendapatkan backlink dan seterusnya gitu ya, atau menggunakan teknik CEO yang semuanya bisa digunakan untuk menguatkan atau memperbanyak citasi dan seterusnya. Sehingga akhirnya kembali lagi hal itu akan terjebak kepada formalitas-formalitas. Nah, pendidikan kita itu akan sulit sebenarnya untuk menemukan atau mencapai tujuan luhurnya tadi, menciptakan atau membangun manusia yang utuh, atau membangun karakter. Itu akan sulit, sedangkan pendidikan kita sendiri menemukan karakternya juga masih sulit. Jadi kita itu masih belum punya karakter di pendidikan kita. Kalaupun mau berupaya untuk menemukan karakter, misalnya lewat upaya yang bottom up, kita itu sebenarnya punya keunggulan apa, punya nilai-nilai luhur apa, baru dari situlah pendidikan dibangun, itu dijadikan fondasi. Tapi kalau sekarang kan enggak, langsung mainnya di ujung, di hilir, pasarnya minta apa, baru pendidikan dibangun berdasarkan pasar itu. Nah, itu yang membuat pendidikan kita itu mungkin barangkali saja tidak sekuat di negara-negara yang sudah punya karakter. Nah, teman-teman pastinya tahu lah negara-negara yang secara karakter lebih kuat, yaitu sudah punya jati dirinya dan kemudian menjadikan jati diri itu sebagai fondasi, baik itu tidak hanya untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk pemerintahan, semuanya didasarkan atau berpijak pada fondasi, pada jati diri bangsanya. Nah, kita belum bisa mencapai ke sana. Seharusnya pendidikan itu menjadi ujung tombak untuk membangun manusianya. Nah, pembangunan manusia yang paling mendasar adalah pembangunan tentang mindset, tentang cara berpikirnya itu tadi. Bagaimana caranya kita itu tumbuh berkembang sesuai dengan jati diri kita, dan kemudian pada akhirnya juga membuat negara kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan jati dirinya. Demikian sedikit refleksi tentang Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di jalan penuh makna yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.